وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. فمعاشر الأمهات الأخوات يا رعاكن الله, walhamdulillah, pada pagi hari ini tepat pada tanggal 25 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Juni 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita kembali bermajlis dengan majalisil ilm, bermajlis dengan majalisil dzikir yang telah kita ketahui bersama keutamaan yang datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa yang berkaitan dengan majlisul ilmi atau majlisul dzikri. Yang mana dalam majlis ilmi ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas dalam risalah yang disampaikan atau yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Risalatul Hijab, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah memasuki Adillatul Qiyas, dalil yang dilihat dari sisi kias. Kita mengkiaskan antara kebaikan ataukah kemaslahatan, menimbang antara kebaikan ataukah kemaslahatan dengan kemudaratan, dampak positif dan dampak negatif bagi seorang muslimah yang mengenakan hijabnya. Namun sebelum kita melanjutkan, biidznillah ta'ala, pada majlis pagi hari ini kita akan sedikit membahas apa yang berkaitan dengan ahkam salatil Id, terkhusus bagi kalian wahai para wanita. Di sana ada kurang lebihnya 3 hukum yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, begitu pula murid beliau Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, ataukah dari para ulama al-mu'asirin fi hadzal 'asr, Syekh Al-Utsaimin, begitu pula Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan alaihim rahmatullah, tentang hukum khusus yang terkait salatul Id bagi kaum wanita. Ada 3 perkara atau 3 perihal yang perlu diketahui. Ini adalah dalam rangka kita berilmu sebelum beramal. Kalau kita memang belum berilmu tentang 3 perkara ini, kalaulah kita telah mengetahui, artinya itu adalah kenikmatan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muqaddimah kali ini sebagai bab tadzkir, mengingatkan apa yang telah kita ilmui. Perihal yang pertama yang berkaitan dengan salatul Id khususnya bagi kaum ummahat wan nisa wal akhwat adalah seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, khurujun nisa li salatil Id. Wajibnya seorang wanita untuk keluar menuju lapangan salat Id. Apakah dia dalam keadaan bersih ataukah dia dalam keadaan haid sekalipun.
maka tidak ada perbedaan. Apakah dia seorang wanita yang masih kecil, anak-anak, ataukah dia telah dewasa, atau mungkin telah sepuh. Maka tidak ada perbedaan antara golongan-golongan tersebut. Semuanya disamaratakan. An-nisa secara keseluruhan. Para wanita disunnahkan. Kalau kita tidak sebutkan diwajibkan, maka disunnahkan. Karena ini adalah khilaf yang terjadi di tengah para ulama. Apakah keluarnya para wanita itu wajib ataukah sunnah? Perkara-perkara fikih banyak sekali dihiasi perkara-perkara khilafiyah seperti ini. Perselisihan. Dan ini adalah satu hal yang sangat biasa. Mereka yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib aini, ada yang mengatakan wajib kifayah. Mereka yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan mustahabbah. Masing-masingnya memiliki dalil dari apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar kenapa seorang wanita sangat-sangat dianjurkan untuk keluar menuju lapangan salat Id adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabiah yang mulia Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukharrijuhun, untuk mengeluarkan mereka, yakni para gadis, fil fitri wal adha, pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Siapa mereka yang dimaksudkan Ummu Atiyah? Al-awatiq wa dzawatil khudur. Mereka para gadis-gadis. Apakah gadis-gadis pingitan ataukah mungkin anak-anak wanita yang masih kecil? Semuanya disamaratakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Atiyah secara khusus dan nisa as-sahabah yang lainnya diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengeluarkan semua para wanita. Apakah mereka sifatnya sebagai seorang budak, hamba sahaya, yang alhamdulillah di zaman kita sudah tidak ada lagi perbudakan. Kalau di zaman Nabi alaihi salatu wassalam masih ada. Ataukah mereka para wanita yang merdeka? Maka semuanya diminta atau diperintah lebih tepatnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk pergi menuju salat al-Id, untuk pergi menuju musalla melaksanakan salat al-Id, lapangan salat Id. Fa ammal hitu, adapun seorang yang haid juga diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk keluar menuju lapangan salat Id. Fa ya'tazilna as-shalah. Akan tetapi mereka yang memiliki hukum haid, ada hukum tersendiri, mengalami masa haid, ada hukum tersendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau fa ya'tazilna as-shalah. Mereka berpisah dari mayoritas jamaah. Mereka meninggalkan salat yang ada. Karena jika seorang wanita dalam keadaan tahirah, mutatahhirah min baitiha, maka dia dianjurkan untuk memiliki saf-saf. Saf pertama penuh, masuk ke saf kedua, penuh, masuk ke saf ketiga, dan yang seterusnya. Adapun mereka, para wanita yang sedang mengalami masa haid, ataukah nifas, atau penghalang-penghalang untuk mereka melakukan salat, maka mereka berposisi sendiri untuk bisa mendengarkan khutbah Id yang akan dilaksanakan setelah salat. Kata Nabi SAW, kenapa para wanita tersebut diperintahkan untuk keluar menuju lapangan salat Id? Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Agar mereka bisa menyaksikan kebaikan, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Idul Fitr tersebut, wa da'watal muslimin, agar mereka bisa memenuhi undangan-undangan kaum muslimin. Karena hari raya Id ini adalah hari raya besar kaum muslimin, yang kaum muslimin wal muslimat secara umum diminta oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakannya. Karena ini adalah pengganti dari hari raya kaum jahiliyah. Maka tidak sepantasnya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam mengacuhkan perkara yang pertama ini. Maka kita wajib, paling tidaknya sunnah, untuk keluar menuju lapangan salat Id. Kemudian yang kedua, akhwati fillah ya ra'akumullah, atau sebelum masuk poin yang kedua, ada pertanyaan yang dinaikkan kepada Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Ditanya beliau, bagaimana apabila seorang wanita dilarang oleh
mahramnya, apakah itu suami, ayahnya, pamannya, dan yang seterusnya, untuk dia keluar menuju salatul Id. Fa'ajab, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz menjawab pertanyaan tersebut, yusannu lin nisa'i hudur salatul Id ma'al inaya bil hijab, wa tasattur, wa adamit tatayyub. Wajib bagi seorang, atau disunnahkan, disunnahkan bagi para wanita untuk hadir pada salatul Id, dan dia ma'adzalik bersamaan dengan itu harus memperhatikan keadaan hijabnya penuh, hijab yang syar'i, dan dia menutup aurat-aurat yang dia miliki. Wa adamut tatayyub, beliau menyebutkan adab yang insyaallah taala akan kita sebutkan pula pada poin yang kedua. Adamut tatayyub, tidak boleh seorang wanita itu memakai wangi-wangian. Lamma thabata fi sahihain, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, beliau nukilkan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Maka beliau mengingkari perbuatan sebagian aba, perbuatan sebagian aulia, para wali, para mahram-mahram yang melarang istri-istri mereka, yang melarang istri mereka atau putri-putri mereka untuk menuju lapangan salat Id. Karena artinya mereka telah menentang perintah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian wahai para ummahat, wahai para akhwat an-nisa, disunnahkan. Kalau kita boleh bilang diwajibkan. Karena ini ada dalil yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, dan asal hukum perintah dari beliau adalah al-wajib untuk menuju lapangan salatul Id. Kemudian perkara yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah alla takhruja mutatayyibatan wala mutazayyinatan. Tidak dianjurkan oleh seseorang itu, yakni seorang wanita, keluar menuju salat Id, keluar dari rumahnya untuk berhias diri. Tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian terbaiknya, tidak memakai sesuatu yang bisa mengundang fitnah. Memakai pakaian seperti biasa. Seperti biasa dia keluar rumah. Tidak ada kekhususan. Pada hari Id dia harus menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. La. Berbeda dengan hukum ar-rijal. Dan ketahuilah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dengan pakaian terbaik ataukah dengan menggunakan wewangian. Berbeda, berbanding terbalik dengan hukum para ar-rijal. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kita tidak perlu iri, tidak perlu hasad, apalagi tidak perlu mengkritisi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. As-sam'u wa ta'ah. Kita dengarkan wejangan dan nasihat beliau, dan kita mentaati apa yang telah beliau perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, idza sta'attarat, ketika dia memakai wangi-wangian sebelum keluar dari rumahnya, famarrat bil majlis, kemudian dia melewati segerombolan kaum laki-laki yang sedang duduk. Dia melewati kaum laki-laki yang sedang duduk. Fahiya kadza wa kadza. Kemudian tercium bau wewangian, bau minyak wangi, bau at-tatayyub yang dia kenakan dari rumah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Maka dia terhukumi sebagai seorang, wal iyadzu billah, akramakunallah, sebagai seorang penzina. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya adalah teguran keras bagi para wanita yang akan keluar rumah. Tidak usah menggunakan pakaian terbaik, tidak usah menggunakan wangi-wangian, cukup perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita laksanakan apa adanya. Beliau memerintahkan kita keluar dengan hal yang biasa kita lakukan, dengan cadar yang penuh, dengan hijab yang sempurna, dengan tutupan kain syar'i yang telah kita ketahui ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita dari hukum yang telah dikeluarkan oleh lisan yang mulia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniyatun wal iyad billah, akramakunallah wa hafizakunallah min kulli su'in wa makruhin. Amin, Allahumma amin. Kemudian perkara yang ketiga, akhwati fillah yara'akunallah, disebutkan oleh para ulama kita
adalah takbir an-nisa, yang disunnahkan bagi mereka para wanita setelah keluar dan memakai hal-hal yang biasa, tidak ada yang istimewa sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah takbir an-nisa, yaitu takbirnya seorang wanita. Dan takbirnya seorang wanita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummi Atiyah, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hatta nakhrujal hiyad fayakunna khalfan nas. Para wanita haid juga dianjurkan untuk menyaksikan salatul Id. Fayakhruj, kemudian atau fayakhrujna, kemudian mereka keluar. Fayakunna khalfan nas, di belakang keumuman manusia, yakni di belakang kaum muslimin, karena posisi kaum wanita adalah di belakang muslimin. Fayukabbirna bitakbirihim wa yada'na bidu'aihim. Di antara yang dianjurkan untuk mereka kerjakan adalah dua perkara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukabbirna bitakbirihim. Mereka bertakbir. Para wanita itu mengucapkan ucapan-ucapan takbir. Begitu pula mereka boleh berdoa dengan doa yang ingin mereka panjatkan sesuai dengan hajat dan kebutuhan yang mereka inginkan. Dan sunnah yang penting diketahui bagi takbir yang dilakukan oleh para wanita adalah dengan khafdus saut, dengan suara yang lirih, berbeda dan berbanding terbalik lagi-lagi dengan kaum rijal. Kaum rijal disunnahkan untuk raf'us saut, mengangkat suara mereka dengan lantang, al-jauhari. Akan tetapi an-nisa, al-akhwat, al-ummahat diperintahkan sebaliknya oleh Nabi SAW dengan khafdus saut, suara yang lirih, suara yang tidak dikeraskan, agar tidak terfitnah orang-orang yang berada di depan mereka, yakni dari kalangan ar-rijal wal muslimin. Maka akhwati fillah ya ra'akunallah, itulah 3 adab secara ringkas yang bisa kita bahas dalam muqaddimah kali ini, yang intinya Nabi SAW membawa syariat ini dengan syariat yang telah sempurna. Apa yang telah diajarkan kepada kalian, wahai para wanita, adalah amalan-amalan dan sunnah-sunnah yang terbaik, yang akan mendatangkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang luar biasa apabila kalian melakukannya dengan keikhlasan dan mutabaah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah ya ra'akunallah, kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari Adillatul Qiyas pada halaman yang ke-10 bagi ummahat atau an-nisa yang memiliki Alkitab atau Ar-Risalah. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Karena sebelumnya kita masuk kepada poin yang pertama dan yang kedua, yaitu di antara perbandingan yang harus kita lihat antara dampak positif dengan dampak negatif yang terjadi, maka seorang wanita akan menimbulkan fitnah dan seorang wanita akan menimbulkan rasa malu yang mereka, atau menghilangkan, bukan menimbulkan, afwan, seorang wanita akan menghilangkan rasa malu yang aslinya mereka miliki. Maka dari 2 perkara ini menunjukkan bahwasanya hijab yang syar'i, hijab yang sempurna adalah sesuatu yang matlub syar'iyan, dituntut oleh syariat kita al-Islam yang telah sempurna ini. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, iftitanur rijali biha. Di antara hikmah kenapa seorang wanita diminta untuk mengenakan hijabnya secara sempurna adalah agar iftitanur rijali biha, menghindari terfitnahnya kaum laki-laki dengan mereka para wanita. La siyama idza kanat jamilah, terlebih apabila wanita tersebut memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan pada wajahnya. Wa hasala minha tamalluq wa dhika wa dhahak. Wa hasala minha tamalluqun wa dhahkun wa muda'abatun. Apabila mereka keluar tanpa menggunakan hijab yang syar'i, tanpa menggunakan hijab yang full dari atas sampai ke bawah, maka ketika mereka berkumpul dengan kaum rijal, sangat mudah bagi mereka untuk tamalluk, saling bersenda gurau, atau dhahak, ataukah saling tertawa, tertiwi. Wa muda'abah, ataukah saling berbasa-basi.
antara dua mahram, antara dua orang yang bukan mahramnya, antara laki-laki dengan seorang wanita tersebut. Kama fi katsirin minas safarat. Kama fi katsirin minas safirat. Sebagaimana yang sangat banyak terjadi di kalangan mereka para wanita yang melakukan safar sendirian. Waqad qil, dan telah dikatakan di dalam pepatah Arab, nadhratun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Ini pepatah bangsa Arab yang menjelaskan kepada kita tentang hukum atau kebiasaan, bukan hukum, kebiasaan yang akan dilakukan oleh seorang wanita ketika dia bertemu dengan rajul ajanib yang bukan dengan mahramnya. Kalau sudah hilang rasa malunya, maka kata pepatah Arab tersebut, nadhratun, pertama kali akan dimulai dari pandangan. Setelah itu fasalamun, setelah mulai memandang saling tertarik, salam, mengucapkan salam. Fakalamun, setelah berani untuk mengucapkan salam, maka berani untuk mengobrol, berbincang-bincang. Famau'idun, setelah mulai berani untuk berbincang-bincang, bercengkerama, padahal bukan mahramnya, maka langkah berikutnya adalah mau'id, saling berjanji, yakni janjian untuk ketemu di satu tempat. Maka yang terakhir kata pepatah Arab tersebut, setelah mereka berjanjian untuk bertemu, faliqaun, akhirnya mereka bertemu dan melakukan al-fahisyah, suatu perbuatan keji, wal'iyadzubillah, yang terlaknat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disunnahkan, atau lebih tepatnya diwajibkan kepada para nisa al-muslimat oleh Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan hijabnya secara syar'i, dengan menutup kedua tangannya, menutup wajahnya, terlebih bahagian-bahagian yang lain. Maka ketika sudah memiliki hijab yang syar'i, jarang seorang laki-laki ingin mengajak bicara, atau mungkin sekedar melihat, bertatap muka, bertatap pandangan, saling melihat, satu kontak mata dengan mata yang lainnya. Lah, terjaga dia. Karena memang hikmah di balik hijab syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga kalian, wahai ama Allah, wahai para an-nisa. Wasyaitan yajri min ibni Adam majrad dam, dan syaitan sangat cepat dia mengalir di tubuh Bani Adam, di tubuh anak cucu Adam, majrad dam, sesuai dengan aliran darah. Artinya sangat cepat syaitan itu memasuki dan memberikan syubhat di tubuh-tubuh kita. Fakam min kalamin wa dhahkin wa farhin. Berapa banyak orang-orang yang sekedar mulai dengan berbincang-bincang, tertawa, tertiwi, farah, saling berbahagia, senang ketika bertemu dengan lawan jenisnya. Aujaba ta'alluqa qalbir rajuli bil mar'ah. Sehingga menjadikan ta'alluq qalbir rajul bil mar'ah, hati seorang laki-laki, tergantung hati seorang laki-laki sudah terpikat dengan wanita tersebut. Begitu pula sebaliknya kata beliau, wa qalbul mar'ati bir rajul, ataukah hati seorang wanita yang sudah terpikat dengan lawan jenisnya. Berapa banyak yang dimulai dari perbincangan ringan, berapa banyak yang dimulai dari hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar senyuman, hanya sekedar duduk bersampingan. Akan tetapi sudah mulai antara laki-laki dengan wanita tersebut terpikat, begitu pula sebaliknya antara wanita dengan laki-laki tadi. Fahasala bidzalika minasyarr, dimulai dari perbincangan ringan, diskusi ringan, duduk bareng, saling melihat, saling menatap, mengucapkan salam dan yang seterusnya. Kata beliau, mulai dari situ akhirnya timbullah sebuah kejelekan, ma la yumkinu daf'uhu, yang tidak mungkin lagi untuk dicegah. Nas'allahu as-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Kemudian yang keempat kata beliau alaihi rahmatullah, ikhtilatun nisa'i birrijal. Kalau sudah tidak memakai hijab yang syar'i, diacuhkannya, tidak pedulinya seorang wanita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, maka sangat mudah bagi dia untuk melakukan sebuah pelanggaran yang disebut dengan al-ikhtilat, bercampur baur antara ar-rijal wan nisa. Kemudian kata beliau, fa innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, idza ra'at nafsaha, jika melihat, memandang dirinya, musawiyatan lirrajul, ketika dia sudah memandang dirinya ini setara dengan
derajatnya kaum laki-laki. Fi kashfil wajh, dalam hal boleh bagi mereka untuk membuka wajahnya, menyingkap auratnya. Wat tajawul, boleh bagi dia untuk, atau wanita tadi, untuk jalan-jalan. Safirah, melakukan safar sesukanya tanpa adanya mahram. Lam yahsul minha haya'un wala khajlun min muzahamah. Maka kalau dia sudah menganggap dirinya setara dengan laki-laki, derajatnya tidak lebih rendah, tapi derajatnya sama dengan laki-laki, yang artinya dia boleh, dia berpendapat, dia memiliki keyakinan, boleh untuk membuka hijabnya, tidak perlu memakai penutup wajah, tidak perlu memakai niqab, tidak perlu memakai cadar, tidak perlu memakai hijab yang syar'i. Kemudian dia memiliki pendapat juga, keyakinan juga, boleh seorang wanita itu safar karena gendernya sudah sama. Tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Tidak ada perbedaan kedudukan sosial atau tingkatan sosial. Sudah setara, sama persis. Ini wal'iyadzubillah yang ada di sisi Raden Ajeng Kartini. Hadahallah. Allah yarhamha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada dia. Akan tetapi sangat sulit apabila al-Islam telah sampai kepada dia. Akan tetapi dia yang mempelopori emansipasi wanita. Wal'iyadzubillah, kalau dia mengetahui ilmu tentang Islam dan telah datang kepada dia hujjah, ayat Allah, hadis Nabi SAW, dan dia tolak dengan slogan emansipasi wanita tersebut, maka kita pastikan dia sedang berada dalam fitnah al-qabr. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Akan tapi Allah ta'ala alam, keadaan di zaman dahulu, apakah sudah ada yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang sampai kepada dia, hadis-hadis Nabi yang sampai kepada dia, maka kita serahkan hukum berkaitan dengan orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, kita harus mengetahui emansipasi wanita, persamaan gender, persamaan tingkatan antara laki dengan wanita adalah satu slogan atau satu keyakinan yang batil, yang tidak ada asalnya sama sekali dalam al-Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ayatnya sangat jelas dan gamblang, laki-laki memang memiliki kelebihan dibandingkan kalian wahai para wanita. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau dia sudah memiliki pendapat seperti ini, kata Syekh Al-Utsaimin, memiliki pendapat emansipasi wanita, maka tidak akan ada rasa malu lagi. Tidak akan ada rasa al-haya. Tidak akan ada rasa malu untuk dia bercengkrama, bercampur baur, muzahamah, al-khajal. Bercengkrama, bercampur baur dengan lawan jenisnya. Tidak ada rasa malu. Kalau berada di atas fitrah, maka seorang wanita akan malu untuk bertemu, duduk bersama saja sudah haya, malu, aib. Ini seorang wanita yang berada di atas fitrah. Ya mungkin dia belum mengetahui apa itu Islam, apa itu sunnah Nabi SAW. Dia muslim dan pada KTP-nya misalkan. Akan tapi dia belum mengetahui, belum mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hijab. Dia mengenakan kerudung biasanya mungkin karena keturunan. Ibunya seperti itu, neneknya seperti itu, dan yang seterusnya. Kalau di atas fitrah seperti ini, seorang wanita tidak akan mau untuk bersandingan dengan seorang laki-laki. Di atas fitrah yang salimah, fitrah yang selamat. Silahkan buktikan apa yang ada ini dari wakil yang ada, kenyataan yang ada. Tapi kalau sudah fikiran seorang wanita tercampur baur dengan syubhat liberalisme, kebebasan, atau tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan, memiliki hak-hak yang sama kata mereka, maka akibatnya adalah dicabut rasa malu dari dia dan fitrahnya menjadi fitrah yang rusak. Wa fi dzalika fitnatun kabirah, kata Syekh Al-Utsaimin. Pada keadaan seperti itu menunjukkan itu adalah fitnah yang sangat besar, wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar pula. Wa qad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin minal masjid wa qad ikhtalata an-nisa ma'ar rijali fi at-tariq. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid dan mendapati kondisi jalan yang ada di hadapan beliau telah tercampur baur. Telah bercampur antara ar-rijal dengan an-nisa. Nabi SAW melihat pemandangan ini ketika beliau keluar dari masjid. Di jalan di hadapan beliau, jalanan yang ada di hadapan beliau, terlihat para wanita dan para ar-rijal seakan-akan melakukan al-ikhtilat.
Karena mereka sama-sama keluar dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabiyyu alaihi salatu wasallam istakhirna, perintah dari Ar-Rasul kepada para ummahat, para wanita tadi. Yang seakan-akan mereka akan melakukan ikhtilat, campur baur dengan kaum laki-laki, kaum rijal yang baru keluar dari masjid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Istakhirna, mundurlah kalian wahai para wanita. Fa innahu laisa lakun. Jalan itu bukanlah jalan untuk kalian, yakni jalan utama yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu adalah jalan yang ditujukan untuk mereka para rijal, bukan jalan untuk kalian. Antakhtadna at-tariq. Kalian bukan orang yang berhak untuk mendapatkan jalan utama, jalan yang berada di bahagian tengah. Alaikunna bihafatit tariq. Kalian wajib untuk berjalan, akan tetapi di sisi kanan dan kiri jalan tersebut, bukan di tengah-tengahnya, bukan di jalan utamanya, akan tapi mepet dengan dinding kanan dan dinding kiri dari jalan yang ada. Disuruh mundur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istakhirna. Jangan sampai ada terjadi ikhtilat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, campur baur antara ar-rijal wan nisa. Maka Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan, kalian wahai para wanita, hak kalian atau kewajiban kalian adalah menggunakan jalan yang bahagian kanan dan kirinya, bukan di bahagian tengahnya, bukan bahagian utamanya. Fakanat imra'ah tulsaqu bil jidar. Dan ketika itu wanita-wanita muslimah, sahabiyah Nabi radhiyallahu taala anhunna wa ardahun, yang benar-benar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak berani mengkritisi perintah Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi menggibahi perintah beliau. Kenapa Nabi kok enggak boleh lewat kita di bahagian tengah? Kenapa? La. Mereka adalah akhwat wal muslimat yang terdidik di atas tarbiyah salafiyah. Mereka adalah akhwat wal muslimat wal ummahat yang terdidik di atas pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mundur, memerintahkan mereka untuk mundur. Mereka langsung mundur. Tidak ada pergunjingan di tengah-tengah mereka membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi seperti ini? Kenapa Nabi seperti itu? Tidak ada sama sekali protes dari mereka. Langsung as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wajib atas kalian untuk berjalan di bahagian kanan ataukah kiri dari jalan tersebut, jangan di bahagian tengah, langsung mereka amalkan. Fakanatil mar'ah tulsaqu bil jidar, sampai seorang wanita benar-benar berjalan menempelkan badannya pada dinding-dinding yang ada, hatta inna thawbaha la yata'allaqa bihi min lusuqiha, sampai-sampai pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut tersangkut-sangkut dengan dinding yang ada, karena karena terlalu mepetnya, terlalu dempetnya dengan dinding yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah amaliyah yang dilakukan oleh mereka, para nisa as-sahabah, ketika mendapatkan nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mempraktekkan ketika mereka mendapatkan nasihat tersebut. Tidak menunggu sehari, tidak menunggu 2 hari untuk mempraktekkan atau merealisasikan nasihat yang ada. Bahkan ketika mendengar nasihat tersebut, langsung fauran mereka mempraktekkan apa yang ada dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzakarhu Ibnu Katsir inda tafsir qaulihi ta'ala. Kisah ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada tafsir ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada kaum mukminat untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka disebutkanlah oleh Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida kisah tersebut, yakni para wanita yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh dari jalannya ar-rijal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Inilah nasihat akhwati fillah ya ra'akunallah yang diberikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka nisa'us sahabah berbangga dengan mereka mengamalkan nasihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sahabiah dan nisa'us sahabah yang memang berada di bawah didikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bis-shawab.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis pagi hari ini. Yang insyaallah taala setelah Idul Fitr pada kesempatan yang berikutnya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, maka kita akan membahas ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ala wujubi ihtijabil mar'ah anir rijalil ajanib, tentang wajibnya seorang wanita muslimah senantiasa menutup auratnya dengan menggunakan hijab yang syar'i di hadapan ar-rijal al-ajanib, di hadapan laki-laki asing yang bukan bahagian dari mahram mereka. Wallahu taala alamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.